Ararkes Arnoldi Podcast. Hai teman-teman Arkes, balik lagi bareng gue Vira di sini. Dan kali ini gue bersama Koko. Halo, Koko Mike, lihat nih bajunya nih, Michael. Oke. Oke, kok jadi hari ini aku pengen cerita. Oh, oke. Ini curhatan nih, denger curhat. Iya. Oke. Jadi gimana ya, banyak banget gitu loh teman-teman aku tuh yang jadi korban selingkuh. Oh, selingkuh. Iya. Itu emang dalam sih ya. Iya. Sebenarnya namanya perselingkuhan itu emang paling sakit kali. Paling ya. sakit Iya, lah. kalau gitu. Makanya apalagi kan gimana, kita tuh perempuan tuh banyak yang terbuai sama kata-kata manis lelaki gitu kan. Jadi kayak kita percaya aja dulu, ntar ujung-ujungnya dipahitin gitu. Nah teman-temanku tuh banyak yang ngalamin hal-hal yang kayak gitu. Kalau Koko gimana? Koko pernah nggak selingkuh? Tapi aku sebenarnya gini, ntar dulu nih, kok langsung dijudge ke aku sih? Emang cuman cewek doang yang demen kata-kata manis? Emang cowok enggak? Kok kayaknya diintimidasi banget nih? Tapi kan biasanya emang kayak gitu. Enak aja biasanya emang nggak ada cewek selingkuh, emang nggak ada buaya betina. Ada guys. Hati-hati Ngana. Terus jadinya Koko emang pernah jadi korban selingkuh? Kalau aku sih sebenarnya terus terang belum pernah sih jadi korban Belum pernah. selingkuh. Tapi Koko pernah selingkuh? Bentar, sebelum sampai ke sana tapi aku tuh mau cerita dulu. Gini. Sebenarnya tuh aku tuh pernah jadi orang ketiga kali ya sebutannya. Oh iya orang ketiga. Tapi posisi orang ketiganya ini juga rancu sih, karena gini, si cewek ini ngakunya tuh udah putus ternyata belum gitu kan. Sementara tuh cowoknya dia tuh, mantannya dia tuh abusive juga gitu kan. Jadi dia kayak minta perlindungan terus ke aku, sehingga cowoknya tuh merasa ada hubungan antara aku dan dia. Tapi memang ya namanya gini ya, cewek lagi dalam kondisi lemah gitu. Terus aku tuh kondisi yang juga lagi single gitu, dan sebenarnya aku tuh juga suka gitu sama cewek itu. Nah akhirnya terkesan aku jadi kayak orang ketiga gitu. Jadi terkesan pokoknya yang kayak ngambil dia gitu. Iya, ya kayak gitu deh. Nah sebenarnya lebih penting itu aku mau tanya kamu sih, Fir. Yang disebut dengan selingkuh itu yang gimana sih? Batasnya sampai gimana sih? Misalnya nih contoh, kamu kan punya cowok nih gitu. Terus cowok kamu tuh ada WhatsAppan sama cewek lain misalnya, atau ada chatting sama cewek lain, atau ada mungkin ya mungkin ini urusan pengalaman juga ya, kebanyakan kan begitu ya. Jadi ya itu maksudnya tuh, apakah dengan chatting doang, dengan ngobrol-ngobrol dengan cewek di chatting atau di sosial media atau apa, itu disebut selingkuh, ataukah bahkan sampai yang lebih jauh lagi baru disebut selingkuh gitu? Kalau menurut aku pribadi kok, yang dinamakan selingkuh itu adalah ketika pasangan kita udah kayak punya perasaan sama orang tersebut gitu loh. Kayak ini kan kita pasangannya, kita pasti tuh tahu gitu loh kebiasaan pasangan kita tuh kayak gimana, orangnya sifatnya tuh kayak gimana. Nah ketika dia melakukan hal-hal yang biasanya dia nggak lakukan ke kita, terus dia lakukan ke orang lain, itu pasti udah ada selingkuh tuh kok. Menurut aku tuh kayak gitu. Gitu ya. Jadi selingkuh itu, sebutan selingkuh itu udah, maksudnya tuh kalau menurut versinya Vira itu kan kayak udah begitu aja udah selingkuh gitu kan ya. Iya. Jadi kalau menurut aku malah gini loh. Kalau mungkin sometimes kan, makanya ini kan kalau cewek kan mungkin pola pikirnya lebih mengandalkan emosi ya, daripada logika ya. Sometimes tuh ada teman kerja atau teman kampus atau apa gitu ya, sebenarnya cuman chatting, cuman kayak, terus sometimes gini loh, kadang-kadang ada juga kejadian temennya itu malah kayak emang agak ganjen, tapi si cowok kita, pasangan kita belum tentu gitu, cewek kita tuh belum tentu gitu, tapi ya dia masih ngebalesin, masih itu. Nah itu kan kalau menurut Vira kan artinya kan lu nggak ngelakuin ke gua tapi lu ngelakuin ke dia, artinya lu selingkuh dong. Enggak kok, kalau itu kan kalau misalnya cowoknya yang kayak biasa aja, cowok kita biasa aja nggak ada ngasih respon apa-apa, ya itu nggak selingkuh. Enggak sih, kalau gini maksud aku tetap ngasih respon, cuman dia tetap biasa aja sebenarnya. Nah, mungkin dia ngasih respon kan karena as a friend atau ya pokoknya sebenarnya cuman nggak ada rasa lah sebenarnya. Jadi cuman kayak ya perhatian doang gitu. Menurut kamu tuh udah selingkuh ya berarti? Iya, jadi kayak itu udah bibit sih. Itu jadi kayak udah bibitnya. Jadi kalau udah dia udah mulai kasih perhatian gitu ya, terus udah kayak mulai nanya udah makan belum? Terus udah pap foto tangan lagi misalnya kehujanan gitu. Iya, contohnya itu. Kehujanan gak kamu?
Gitu. Itu udah mulai kayak arah-arahnya tuh kayak ini orang apaan sih sama gue, kayaknya gak gini-gini amat gitu. Soalnya gini, sometimes gini loh Fir, cowok itu kadang-kadang dia nggak mau terbuka sama cewek atau nggak mau ketahuan dia chatting sama cewek lain padahal nggak ada apa-apa juga sama tuh cewek sebenarnya. Cuman gara-gara nggak mau ribut Fir. Dia nggak mau jadi ribet. Tapi itu salah menurut aku kok. Salah ya? Salah itu. Enggak, karena gini loh, sometimes tuh ada cewek yang kayak tahu kita chattingan sama orang atau tahu gitu udah langsung ribut tuh, kamu chatting sama siapa? Oh lu udah mulai ini ya, jadi padahal kita kayak, hah gue kan nggak ngapa-ngapain nih. Ngerti nggak kamu? Kayak gitu loh. Gitu kok. Nggak gitu ya? Nggak gitu. Oke. Mungkin banyak yang sederhana kayak gitu. Iya. Nah ini karena kita lagi ngomongin selingkuh nih kok, Oke. karena banyak banget kayak yang kayak apa ya sebenarnya ya kayak tadi nih kan kita beda pendapat gitu Iya. loh. Sebenarnya itu menurut aku benar gak sih kalau orang yang selingkuh itu adalah orang yang salah? Jadi kayak misalnya nih dalam satu hubungan dia yang selingkuh, terus putus dong. Nah itu berarti salahnya yang selingkuh tuh. Bener Enggak gak sih, menurut aku nggak setuju sih. Nggak setuju. Nggak setuju. Kenapa? Gini loh. Orang yang selingkuh itu pasti orang yang mencari sesuatu yang dia ingin cari. Kamu pernah dengar pepatah gini nggak? Kalau kamu mencintai dua orang sekaligus dalam satu waktu, pilihlah yang kedua. Iya. Kenapa? Karena kalau kamu mencintai orang yang pertama, kamu nggak mungkin mencintai orang yang kedua. Gitu. Nah, artinya kenapa? Orang yang pertama ini belum bisa memberikan apa yang dimau oleh pasangannya kan? Iya. Sementara orang yang kedua, walaupun mungkin gini loh, aku cerita gini, ada kan cewek yang sebagai perempuan itu mandiri, ada cewek sebagai perempuan tuh bahkan bisa cari duit sendiri, bahkan pokoknya pasangannya ini deserve abis gitu. Tapi sebenarnya apakah benar ini yang dibutuhkan oleh pasangannya? Gitu. Nah kalau yang tadi misalnya, oh bisa pintar nyari duit, bisa mandiri, oke, ini sesuatu yang nilai tambah ya buat seorang pasangan. Tetapi pasangan juga butuh disayang-sayang, butuh dikasih kata-kata romantis, butuh dipeluk-peluk, ya kan, butuh diajakin jalan-jalan, butuh kalau ada masalah dikit jangan diajak ribut, dia selesaiin gitu. Nah sementara si pasangan yang kedua, dia mungkin bukan cewek yang mandiri, dia mungkin bukan cewek yang pintar cari duit gitu, tapi dia tuh pintar memenuhi kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan oleh pasangannya. Misalnya, aduh pasangan aku tuh love language-nya tuh dia minta disayang-sayang atau minta diakui apa yang dia bikin tuh, kamu pintarnya, kamu hebatnya, kamu kalau jadi suami aku tuh aku bangga banget gitu, misalnya kayak gitu loh. Tapi sementara pasangan kedua sebenarnya lebih hebat, tapi dia nggak memiliki apa yang dibutuhkan oleh pasangannya gitu. Jadi makanya kenapa selingkuh itu, kalau tadi kamu ngomong, enak aja kamu ngomong, yang selingkuh yang salah gitu kan, yang setia yang benar, nggak bisa gitu juga. Jadi sesuatu itu selalu berhubungan dengan sebab dan akibat kalau menurut aku. Jadi sebaik apapun seseorang, kalau dia tidak bisa memahami seseorang yang satunya, seorang lainnya, ya pasti akan ada masalah gitu. Itu menurut aku ya gitu. Jadi sorry nih, aku nggak sepaham dengan statement kamu yang tadi. Kalau menurut aku kok, kenapa aku bisa punya statement kayak gitu? Sebenarnya itu banyak juga sih, kayak orang-orang yang punya pandangan kayak gitu tuh banyak. Makanya aku tuh setuju sebenarnya sama statement itu. Setuju ya? Iya, aku setuju. Waduh. Aku setuju karena gini. Enggak, kamu jelasin dulu deh setujunya apa? Aku pengen tahu. Nih, aku jelasin nih apa. Menurut aku tuh, kenapa orang yang selingkuh adalah satu-satunya orang yang salah? Karena menurut aku, kalau misalnya emang tadi kayak kakak bilang, mungkin dia nggak dapet sifat yang dia mau dari pasangannya, makanya dia cari yang lain gitu. Kalau misalnya emang lu nggak cocok sama sifatnya, kenapa lu pacarin dia? Gitu. Kayak kan kita ada masa pengenalan gitu. Ada masa dimana kita tuh tahu sifat satu sama lain gitu. Terus kalau tiba-tiba di ujung jalan terus lu selingkuh gitu, lu bilang, gue tuh kurang dapet kasih sayang dari dia gini. Ya cari jalan keluarnya, jangan main selingkuh aja. Oke, sebenarnya gini loh, itu benar juga ya, kalau kondisinya kayak gitu sih benar juga. Jadi kenapa nggak sometimes kan gini loh, ada namanya pasangan yang nggak bisa diajak ngomong loh. Khususnya cewek itu kalau dikasih masukan sama cowok, kayaknya kok diacuh tak acuhkan aja gitu biasanya ya. Kalau aku yang aku alami ya biasanya gitu. Jadi kayak sayang kita jalan-jalan yuk. Lagi males, gue lagi bete, lagi bad mood gitu.
Terus kan kayaknya kita kan kayak sebagai cowok, aduh, gimana ya gitu. Kayaknya mau bahagiain dia, mau bikin dia supaya ini kayak ngomong makanan aja deh. Iya. Sayang kamu makan apa sih? Terserah. Nanti kalau gue sediain tulisan terserah lu ngamuk lagi. Kan gitu kan kasarnya begitu kan. Bukan aku. Iya tapi aku. Padahal kan cewek kan cuma tinggal ngomong mau makan apa. Misalnya mau makan kukur ayam deh nih, kukur ayam nih, mau makan kukur ayam. Ya udah tinggal bilang kan, yuk kita pergi ke kukur ayam. Tapi kadang terserah, biar ditawarin mau makan mie nggak mau, makan nasi goreng nggak mau. Tinggal ngomong mau makan kukur ayam. Nah itu jadi kadang-kadang sometimes tuh. Nah sementara kadang-kadang tiba-tiba nih ada cewek lain misalnya datang dengan kayak dengan sosok yang lebih baik, dengan sosok yang lebih yang lebih bisa memahami, lebih bisa diajak komunikasi. Nah misalnya kita sebagai cowok udah sempat bilang nih, kayaknya kita gimana ya kok komunikasinya nggak bisa. Tapi kamu kan enggak lah gini-gini. Jadi cowok tuh kadang-kadang juga nggak berani mutusin, takut nyakitin perasaan cewek juga, takut gimana deh. Jadi akhirnya selingkuh itu mungkin kadang-kadang disebut dengan nggak sengaja juga kali ya. Jadi ternyata begini selingkuh gitu. Makanya tadi aku bilang definisi selingkuh menurut kamu tuh gimana? Nah kalau menurut dari kamu kan definisi selingkuh tuh startnya tuh udah dari awal banget ya. Iya. Nah sementara kalau menurut aku mungkin kalau yang selingkuh ya udah mulai cium-ciuman, udah mulai peluk-pelukan, udah mulai gitu loh. Jadi udah next step ya itu baru. Iya itu buat selingkuh. Tapi kalau masih chatting aja, masih sekedar ini aja. Itu udah bibit sih kalau menurut aku. Itu udah bibit. Ya mungkin bibit sih, tapi menurut aku belum tentu juga. Maksud aku kalau udah cium-ciuman kan udah lain ya gitu. Oh iya, mau diminum dulu dong. Nih iya. Ini ada minuman unik Ini ya warnanya. warnanya unik banget ya, lucu ya guys ya. Iya. Tuh ini kayak bikin nggak berdaya nih. Salah segmen nih kayaknya sih kalau Iya. Di mabuk kopi ya Di tuh. Mabuk Ini keren Kopi. banget nih. Hanya di Bintaro. Hah? Hanya di Bintaro. Oh, hanya di Bintaro. Betul, hanya di Bintaro guys. Keren. Jadi ini dikocok dulu. Kalau makannya nanti aja ya. Hah? Kok jadi gue yang minta makan? Sip. Gila seger banget. Iya. Ini warnanya unik gini tapi rasanya kayak ini ya. Ini lemon namanya tea ya. Yuhu Lemonade. Oh, Yuhu Lemonade. Kalau ini apa Ini nih? namanya Yuhu Peach. Yuhu Jadi Peach. ini peach, ini lemon. Waduh. Beda-beda sih tapi agak asam-asam seger gimana gitu ya. Waduh, yes. Jadi makin Cucok ya, semangat nih cucok kita ya, nih cucok. ngebahas orang-orang yang selingkuh Iya. ya. Kalau kamu sendiri pernah diselingkuhin nggak sih? Atau pernah nggak pasangan kamu tuh punya bibit-bibit selingkuh? Pernah. Eh. Sama mantan dulu pernah aku diselingkuhin. Oh, mantan diselingkuhin juga. Iya. Padahal kok dia yang kayak selalu nyurigain aku kayak kamu ngechat sama ini gini dia selalu kayak posesif gitu loh. Kalau gitu tuh aku juga pernah inget pesan dari seseorang kalau tentang itu. Jadi kalau orang posesif itu justru malah dia sebenarnya yang ngelakuin kan. pelakunya Iya, gitu. gara-gara itu tuh gara-gara pengalaman aku yang diselingkuhin dan dia posesif. Jadi aku tuh mulai sekarang tuh kayak curiga gitu. Ini orang kalau udah posesif sama gue terlalu berlebihan, jangan-jangan nih orang nih yang selingkuh. Iya, dia nih pemainnya. Jangan-jangan dia nih. Kayak soalnya aku tuh orangnya lempeng-lempeng aja gitu. Kalau Iya. satu ya udah satu. Nah, tapi kalau nggak tahu ya kalau yang Iya. lain. Nah terus kalau bibit-bibit selingkuh yang ternyata nggak selingkuh pernah ngalamin nggak sih? Yang tadi aku bilang kamu merasa ada bibit-bibit selingkuh gitu. Pernah Pernah ya? pernah. Yang tadinya kan aku kira dia tertarik sampai kayak berantem aku bilang ketahuan gitu chatnya kan. Terus aku bilang aja sama dia, lu suka sama dia. Kalau lu suka ya udah lu tinggalin gue sekarang. Gitu terlalu banget. Ya, padahal kan makanya aku bilang kan, yang kamu anggap itu nih cewek kan selalu pakai emosi yang dianggap Iya sebagai sih, bibit-bibit iya sih. perselingkuhan. Padahal itu belum tentu gitu. Iya Nah sih. makanya kecuali kamu udah nangkepin, ngegepin dia tuh ciuman, ngegepin dia tuh jalan gandengan Iya. berdua gitu ke mana gitu. Kayak gitu loh. Kalau sampai itu sudah langsung. Iya, udah satu N gitu ya. Itu Langsung udah end. nggak bisa percaya. Kalau dia udah gandengan tangan, terus boncengan, Iya, peluk-pelukan, peluk-pelukan, gitu, cium-ciuman. Bye banget, bye. Bye banget ke laut aja loh. Iya. Nah, sebenarnya gini, balik lagi, terjadinya perselingkuhan itu ya karena salah satu pihak itu merasa kurang dipenuhinya apa yang Nah itu kok makanya sebenarnya kalau misalnya kayak gitu, ya ada baiknya kita tuh memperbaiki komunikasi kita gitu. Nah, kan gini, memperbaiki hubungan, memperbaiki komunikasi, memperbaiki perilaku itu, memperbaiki karakter itu sulit. Ya. Apalagi pasangan kita kan. Jadi kan ini kan saya sama aku sama Vira aja tuh kan udah beda kepala nih. Iya. Misal kamu sama cowok kamu juga beda kepala. Kamu maunya dia gimana?
Susah nggak? Susah. Kamu setir kamu jadi versi terbaik kamu aja, itu aja yang kamu bisa kan. Jadi cowok gue sukanya digini sebenarnya. Kamu harus hanya bisa melakukan itu, tapi kamu nyuruh dia melakukan itu ke kamu nggak bisa. Iya. Harus dari dia yang sadar bahwa Vira tuh senangnya diginiin, Vira tuh senangnya digituin, Vira tuh begini gitu. Tapi aku agak setuju juga sih sama Koko bahwa kayak orang yang selingkuh itu sebenarnya bukan 100% dia yang salah. Bukan, benar. Iya, benar. Sebenarnya ada porsi kita yang jadi korban selingkuh ini, ada porsi kita juga yang salah. Iya, jadi gitu. ada banyak aspek lah ya, banyak Iya, aspek yang mempengaruhi gitu. Kayak suami istri, suaminya selingkuh. Bukan berarti suaminya doang yang salah, istrinya juga salah. Kenapa ya suaminya bisa selingkuh? Kenapa? Karena ya misalnya di rumah diperlakukannya dengan tidak hormat, suruh ya kan? nyapu, ngepel, Iya, cuci piring. apalagi itu. Jadi itu mau nyari suami, nyari pembantu. Ya kan, nyari aja lah pembantu si Ujang sono, ya kan? Ada tapi kok kayak gitu masih ada. Iya, masih ada lah. Iya benar, tapi itu ya nggak Terus disalahkan. sometimes cowok juga begitu loh. Ya kan gini nggak ngomong cewek dong yang diperlakukan cowoknya jahat, tapi cewek diperlakukan jahat oleh cowoknya juga banyak ya. Kayak istri gue tuh harus di rumah aja, harus nyapu, ngepel, harus ngurus anak. Coba nggak dipikirin tuh istrinya bahagia kalau dia jalan-jalan sekali-sekali, kan ngurus anak capek, ngurus rumah capek, misalnya kayak gitu loh. Nah akhirnya istrinya ketemu seorang yang bisa memperlakukan dia seperti layaknya ratu, jadilah. Iya nggak? Bisa juga kan? Bisa. Jadi yang ngomong selingkuh jangan cowoknya doang yang dibilang selingkuh, cewek juga bisa selingkuh. Iya. Dan satu hal yang harus kita tahu, orang setia itu juga bisa selingkuh. Ngerti nggak? Orang setia itu juga bisa selingkuh. Kenapa? Dia kalau sakitin banget, dia diperlakukan layaknya tidak adil gitu di dalam kehidupannya, dia diperlakukan tidak baik. Sekarang gini deh, kamu Fir, kamu bilang kamu orangnya lempeng kan? Iya. Setia kan? Iya. Kamu dipukulin pak, kamu tuh mau mutusin dia juga nggak bisa, misalnya mutusin tuh cowok juga nggak bisa. Terus kamu mau cari pembelaan sama siapapun juga nggak bisa. Kamu ngomong sama orang tua kamu takut. Iya. Ngomong sama teman-teman kamu malu, bener nggak? Kamu keep sendiri nih. Sampai suatu hari ada cowok yang deketin kamu, terus kamu bisa nyaman sama dia, bahkan sampai kamu suatu hari bisa cerita sama dia, dan dia tetap menerima kamu apa adanya. Kau pilih dia nggak? Iyalah. Pastilah. Semua orang butuh kebahagiaan, butuh disayang, ya kan? Butuh cinta. Benar sih, benar. Nah, kata siapa orang setia nggak bisa selingkuh? Bisa. Makanya ketika kita dapet orang setia, fix no debat, pertahanin. Asik. Fix no debat, pertahanin. Iya, pertahanin, dirawat, dijaga, dibikin bahagia. Tuh dengar. Gitu. Dengar. Ini nggak ngomong cowok atau cewek, semua sama, gitu kan? Bener. Aku setuju sih sama itu. Iya, makanya gimana kan pengalaman nih, dokter cinta. Asik. Maksudnya hatinya mau keluar nih. Oke, jadi kesimpulannya sih gitu ya. Iya. Kok sebenarnya masalah selingkuh ini nggak bisa dilihat dari satu sisi sebenarnya ya. Dari jadi banyak harus sisi. dilihat dari dua sisi. Betul. Kadang bukan berarti orang yang selingkuh itu dia yang salah. Belum tentu. Belum tentu. Cuman kalau menurut aku porsinya dia lebih salah sih. Porsi salahnya dia lebih besar gitu daripada korban selingkuh. Karena gimana pun kalau ada masalah tetap baiknya dikomunikasiin dulu. Meskipun pasangan kalian orang yang nggak bisa diajak komunikasi, bla bla bla, dicoba lah. Karena kita kan udah makin gede gitu loh. Kita semakin dewasa ya, kita cari jalan keluar tuh ya lewat cari jalan yang sebaik mungkin. Betul. Jangan yang kayak tiba-tiba selingkuh atau apa kayak itu kan menyakiti dua belah pihak. Betul. Ya itu balik lagi. Tadi kan kamu bilang memang porsinya yang selingkuh itu selalu lebih salah karena dia mengambil keputusan untuk selingkuh gitu ya. Tapi balik lagi, sometimes ada kondisi atau ada latar belakang kenapa dia memutuskan untuk selingkuh. Ya tadi misalnya dia udah berusaha komunikasi dengan pasangannya, dia nggak bisa, dia ini, dan dia mau mutusin juga sulit gitu ya, pasangannya juga nggak mau, ya mungkin ya dia pilih akhirnya ya udah gue selingkuh aja biar cepet putus nih hubungan kita, kan ada juga yang gitu. Ada. Kalau masih pacaran sih memutuskan hubungan sih masih gampang ya. Tapi kalau udah di tahap menikah nggak ada jalan putar balik sebenarnya. Jadi pada saat pacaran pilihlah pasangan yang sebaik-baiknya. Mantap. Itu dia kesimpulan kita buat hari ini. Sangat
seru sih kok kita bisa bertukar pandang kayak gini ya. Iya. Karena mungkin banyak juga yang merasa yang punya pemikiran kayak aku, banyak juga punya pemikiran jadi Popol. Jadi Kita cari jalan sini tengahnya. cari jalan tengahnya. Oke deh Popol. Oke, thank you for banget. today. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, guys. Mantap, masih banyak lagi yang bakal kita bahas bareng. Siap, thank Dan you guys. jangan lupa nih, suruh ngapain penontonnya nih? Like, Ayo. comment, subscribe. Yeah. Jangan lupa ya guys, YouTube Arnold Entertainment, Arnold Entertainment. sama Instagram arkes.id. Jangan lupa tuh. Ini seru nih, ini mengedukasi nih guys. Iya. Jadi please Ya, ikutin betul. terus. Ini bikin tak berdaya lah pokoknya. Nggak berdaya lah. Jangan lupa yang segmen kuliner juga. Jangan cuma segmen Iya, arkes betul, doang. dan sebelah juga. Oke guys. Oke guys, for thank today. you. Bye bye. Semoga bermanfaat. Yang dulu tuh.